Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi untuk video kali ini teman-teman ya, saya akan memperkenalkan sebuah software baru, aplikasi baru ya untuk media sosial X ya atau Twitter ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, kalian bisa berkunjung melihat beranda channel saya ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada beberapa video yang sudah saya upload ya. Mungkin di antara video-video ini ada yang bermanfaat bagi kalian ya. Jadi silakan ditonton. Kemudian bagi kalian yang ingin mengorder untuk anonymous YouTube visitornya ya, robot untuk YouTube-nya, kemudian robot untuk TikTok, kemudian robot untuk traffic dan untuk Google review, kalian bisa hubungi saya lewat Telegram ya, sudah ada link Telegram di bagian deskripsi, ataupun kalian bisa langsung order saja di Tokopedia. Jadi untuk link Tokopedia-nya juga sudah saya cantumkan di bagian deskripsi. Dan saya ucapkan juga bagi teman-teman yang sudah mengorder ya, yang sudah order, semoga robot-robot tersebut bermanfaat bagi kalian ya. Jadi bisa dipakai selamanya karena update-nya juga gratis ya selamanya. Jadi tidak ada biaya bulanan lagi ya. Jadi cukup bayar sekali aja. Oke, saya rasa seperti itu ya. Sebagai pembukaan, mari kita langsung ke informasinya. Oke teman-teman ya, jadi untuk aplikasinya ya kurang lebih sama seperti Anonymous YouTube Visitor. Wah, untuk cara penggunaannya, seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak terlalu jauh berbeda dengan beberapa bot yang saya buat sebelumnya, teman-teman ya, supaya memudahkan kalian untuk ya tidak perlu banyak penyesuaian ya, karena untuk penggunaan dasarnya ya, untuk settingan dasarnya sebenarnya sama saja. Jadi hanya ada beberapa nanti ketika masuk pada tahap proses otomatisnya ya, itu ada beberapa hal yang mesti kita setting. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur teman-teman ya. Jadi ada beberapa fitur. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di bagian actionnya sini kita bisa posting, bisa war up plus like. Jadi untuk war up ini dia akan melakukan scrolling saja teman-teman ya. Kemudian untuk war up plus like ini dia akan melakukan scrolling sekaligus dia akan melakukan like ya. Nah, jadi fungsinya adalah kita untuk menjaga cookiesnya itu selalu fresh ya. Karena jika cookies itu atau browser itu tidak kita gunakan selama beberapa waktu, maka akun itu akan expired bahasanya ya, kurang lebih cookiesnya akan expired dan kita akan diminta untuk memasukkan lagi username kita ya. Jadi ini fungsinya supaya akun itu akan selalu aktif, selalu fresh, selalu memiliki aktivitas ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk follow dan unfollow ya, kalian sudah tahu ya. Kemudian untuk like-nya juga, kemudian untuk komen dan direct message-nya ya. Nah, jadi untuk penggunaan fitur-fitur ini ya, kita akan bahas di video kali ini untuk fitur post ya, fitur post, dan sebenarnya masih ada beberapa fitur lain teman-teman ya yang akan saya tambahkan di sini. Nah, ini juga berpengaruh pada harganya ya. Jadi untuk harganya untuk pertama ini adalah 975 ya. Jadi 975.000. Ini lifetime, sekali bayar aja kalian bisa pakai selamanya tanpa biaya bulanan dan gratis update ya, free update-nya. Jadi sama seperti yang lain. Nah, tapi nanti ketika ada penambahan fitur ya, ada beberapa fitur-fitur baru yang ditambahkan. Nah, kita juga akan ada kenaikan harga teman-teman. Jadi akan menyesuaikan dengan penambahan fitur-fiturnya ya. Nah, di sini kita akan demonstrasikan untuk fitur postnya dulu teman-teman ya, postingnya ya. Nah, jadi untuk data yang kita ambil untuk posting ini itu bisa berupa file Excel seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah message to post, kemudian ada media ya. Media nanti akan kalian akan dimasukkan ke dalam postingan itu, bisa berupa gambar ataupun video ya. Nah, kemudian di sini adalah username untuk kita follow ataupun unfollow. Kemudian di sini ada username untuk kita kirimkan pesan DM ya. Ini username-nya di sini, kemudian isi pesannya di sini, oke. Jadi dua ini saling berkaitan. Ini adalah username-nya dan ini adalah pesan yang akan kita kirimkan. Kemudian di sini adalah link media, video ataupun gambar yang akan kalian like ataupun akan kalian berikan komentar ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah untuk tag people-nya. Kalau kalian mau nge-tag seseorang ya, beberapa orang, itu kalian bisa isi saja username
username-nya, maksud saya username-nya di sini ya. Kemudian juga bisa kalian isi deskripsinya ketika kalian mau melakukan posting. Kemudian untuk komennya ya, teks dari komennya itu berada di kolom ini, oke. Nah, jadi nanti akan diambil videonya ya, medianya dari sini. Kalian bisa tempatkan di sini untuk linknya. Kemudian nanti isi komentarnya adalah di bagian sini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk use case-nya ya, penggunaannya. Untuk penggunaan robot ini sebenarnya bisa beberapa macam. Kalian bisa gunakan untuk meningkatkan follower di akun kalian ya, supaya terlihat lebih legit. Bisa meningkatkan follower di akun kalian sendiri. Kemudian ya kita bisa manipulasi untuk views-nya, bisa manipulasi untuk like-nya dan semuanya. Dan juga teman-teman yang mungkin saat sekarang ini lagi tren ya, dan sebenarnya memang dari beberapa tahun yang lalu saya rasa itu adalah affiliate maksudnya ya, affiliate. Jadi kalian bisa menjual sesuatu. Kalau misalnya kalian seorang afiliator ya, misalnya kalian seorang afiliator atau kalian seorang sales, seorang marketing atau seorang social media manager. Nah, kalian bisa gunakan program ini atau tools ini atau aplikasi ini ya. Ini akan sangat mempermudah pekerjaan kalian teman-teman ya. Nah, katakanlah misalnya kalian nanti bisa cari lah ya untuk masalah affiliate ini di YouTube ya, seperti apa kalau misalnya kalian masih belum paham ya affiliate ya. Karena sepertinya memang cukup menjanjikan teman-teman, kalian bisa dapat komisi kalau misal kalian menjualkan produk sesuatu ya. Khususnya yang paling populer adalah dari Shopee ataupun dari Tokopedia ya. Nah, biasanya kan kita teman-teman itu dari TikTok ya, dari TikTok itu yang paling umum ya. Nah, tetapi kita juga bisa menggunakan X ini ya untuk sebagai untuk menjual produk ya. Jadi untuk menjadi seorang affiliate kita bisa menggunakan tools dari Anonymous X Visitor ini teman-teman. Jadi ini akan jauh lebih memudahkan kita teman-teman ya. Nah, mungkin di sini datanya tidak terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalian bisa tambahkan datanya di sini. Ya, banyak, nanti kalian bisa tambahkan username atau yang mau kalian DM ya. Jadi misalnya contohlah kalau kalian mau menawarkan sesuatu ya. Nah, kalian bisa lakukan riset dulu misalnya. Untuk risetnya bisa menggunakan banyak tools ya. Nah, kalau misalnya contohnya di sini, kalau misalnya kalian ingin menjual sebuah produk yang memiliki harga yang murah ya, katakanlah kalian seorang afiliator. Nah, kalian bisa gunakan tools seperti ini ya, Web Harvey Data Extractor ini. Nah, kalian gunakan ini untuk melihat data yang mungkin di sini kata kuncinya smartphone Vivo termurah ya. Jadi kita bisa masukkan kata kuncinya di sini. Nah, kemudian nanti untuk kita script datanya, nah kalian bisa klik start di sini ya. Nah, kemudian nanti akan ada muncul highlight berwarna kuning ini teman-teman ya. Highlight berwarna kuning ini. Nah, kalian bisa nanti contohlah kita klik nama produk ini ya. Nah, seperti ini nama produk. Nah, ini kita capture teksnya, kita kasih data produk. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul di sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya nanti kalian bisa masukkan datanya lebih banyak, tapi di sini hanya sebagai contoh saja. Ya, hanya sebagai contoh saja. Nah, oke, nah sebenarnya kalian bisa masukkan di sini ya. Jadi kalau di sini mungkin hanya 2 ini, kalian bisa coba di sini ya. Ini bisa kita hapus teman-teman. Ini kita hapus saja dulu. Nah, kita masukkan di sini. Nah, jadi lebih banyak datanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi datanya lebih banyak ya. Nah, kemudian setelah dapat nama produknya, kalian bisa cari harganya ya. Nah, ini harga, kita kasih nama harga. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada muncul harganya di sini teman-teman ya. Nah, taruhlah kita sebagai contoh ya. Sebenarnya kalian bisa bisa tarik data yang lain ya, bisa scrape data yang lain, tapi di sini sebagai contohnya kita mau cari yang paling murah saja di sini ya. Nah, nanti setelah selesai kita klik stop. Nah, setelah selesai stick stop kita klik start main. Nah, setelah start main ini kita centang. Nah, setelah itu kita start. Nanti dia akan masuk datanya di sini ya, data yang ada di sini dia akan masuk datanya ke sini ya, pindah datanya.
Oke, jika datanya sudah masuk sini teman-teman, kalian bisa ekspor saja. Kita akan jadikan ke sebuah file export as file ya. Jadi file Excel di sini kalian kasih nama misalnya smartphone murah Tokopedia misalnya ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian untuk pilihan ini kalian bisa pilih append saja. Kalau misalnya datanya ini sudah ada, kalau mau kalian update bisa pilih update. Jadi di sini saya pilih append saja. Saya klik export. Oke, jadi nanti kalau sudah berhasil kalian ekstrak untuk hasil dari scrapingan kalian, nanti datanya akan muncul kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah nanti kalian bisa filter ya untuk harga yang termurahnya berapa ya, yang ingin nanti akan kalian tawarkan. Nah kalau di sini saya contohkan karena tadi saya sudah download teman-teman. Jadi kita ambil saja yang ini ya, HP termurah Vivo Y17, Y12 dan seterusnya ini dengan harga 1,6 jutaan ya. Nah, jadi untuk data ini ya kita ambil untuk videonya teman-teman, bukan videonya tapi fotonya. Nah, seperti ini ya. HP termurah Vivo ini kalian bisa ambil ya. Kalian klik kanan save as. Jadi ambil saja misalnya gambar atau misalnya kalian mau ngambil gambar dari sumber yang lain ataupun mungkin kalian punya videonya bisa kalian cantumkan nanti ya. Nah, kalian pindahkan ke data seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk isi teks postingan kita kalian bisa terus di sini. Nah, di sini saya singkat saja sebenarnya kalau misalnya kalian mau tambahkan lagi di sini boleh ya. Jadi kalian tambahkan teksnya apalagi yang ingin kalian sampaikan itu bisa di sini. Kemudian untuk medianya ini, nah medianya ini kalian bisa isi dengan gambar ataupun bisa isi dengan gambar ataupun video ya. Bukan sumber tapi di mana kalian meletakkan gambar ataupun videonya. Nah, caranya bisa seperti ini misalnya teman-teman ya. Nah, kalian bisa klik kanan di sini kemudian kalian copy as path ya. Kalian copy as path seperti ini. Nah, setelah kalian copy, nanti kalian bisa pastekan di sini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, kalian pastekan di sini. Nah, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nanti tanda titik 2-nya ini kalian hapus saja. Nah, ini ada titik 2, bukan titik 2 ya, tapi ada tanda petik 2 maksudnya. Nah, ini kalian hapus. Jadi biarkan seperti ini. Nah, setelah seperti itu kalian klik save ya. Jadi seperti ini ya untuk teksnya, kemudian untuk medianya seperti ini. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan teman-teman, misalnya di sini saya buat supaya lebih simple ya. Dibikin sesimpel mungkin. Oleh karena itu kita hanya menggunakan satu file Excel saja ya. Jadi kita hanya menggunakan satu file Excel di mana nanti ketika misalnya kalian menjalankan program ini lebih dari satu profil, misalnya kalian hanya jalankan satu ya, ini hanya sekedar contoh, kalian hanya jalankan satu saja profil di sini, maka data yang akan diambil adalah dari data sini teman, dari sheet yang pertama ya, sheet 1, nah di sini ada sheet 2 dan seterusnya, kalian bisa tambahkan sheet ini. Nah, kalau misalnya kalian menjalankan satu saja profil, maka data yang akan dipakai itu adalah data sheet 1 ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian menjalankan lebih dari satu profil, misalnya ini kalian jalankan ada 10, ada 15, 20, ada 100. Nah, itu akan mengikuti jumlah sheet-nya di sini, teman-teman. Oke, paham ya? Jadi misalnya kalian untuk profil 1 dia menggunakan data sheet 1. Kemudian untuk profil yang kedua dia menggunakan data yang ada pada sheet kedua. Kemudian profil ketiga dan seterusnya dia akan menggunakan data sheet ketiga dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, seandainya misalnya kalian menjalankan satu saja di sini ya, jalankan satu saja, maka dia akan muncul ada muncul prompt-nya yang memperingatkan bahwa data yang dijalankan atau profil yang dijalankan itu tidak sama dengan jumlah sheet-nya. Tapi itu nggak masalah teman-teman ya, jadi nggak masalah. Itu botnya akan tetap berjalan ya. Jadi itu hanya sekedar pemberitahuan saja sebenarnya. Jadi sudah saya setting seperti itu hanya untuk sebagai pengingat pemberitahuan bahwa kalian menjalankan profilnya itu tidak sama sesuai dengan jumlah data sheet-nya ya. Hanya itu saja sebenarnya. Tapi botnya akan tetap berjalan seperti biasa, akan berjalan normal ya. Nah, ini supaya lebih supaya lebih tidak rumit ya. Jadi hanya menggunakan satu data atau satu file Excel saja teman-teman. Jadi tinggal nanti kalian bermain di satu file ini. Jadi kita tidak menggunakan file teks ya. Jadi di sini hanya satu saja supaya lebih mudah, lebih simpel ya.
Nah, jadi di sini kita demonstrasikan ya. Nanti di sini saya coba demonstrasikan satu profil dulu teman-teman ya. Saya demonstrasikan satu profil dulu. Jadi di sini kita pilih actionnya post dan yang lain-lain ini bisa kalian setting ya. Nah, kemudian untuk post option ini bisa kalian aktifkan misalnya kalau kalian mau ngetik orang lain ya. Misalnya di sini saya masukkan data tag people-nya. Akun saya juga di sini ya. Kemudian untuk edit description-nya di sini ya. Jadi kalian bisa masukkan bagian deskripsinya di sini. Kalian mau isi apa di sini. Nah, kemudian jumlah berapa orang yang akan kalian tag juga bisa kalian isi di sini ya. Data-datanya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu. Nah, kemudian untuk upload delay ini untuk nilai standarnya adalah 5 detiknya. Maksudnya di sini adalah di sini kita gunakan misalnya kalau kalian mengupload video ya. Jadi kalian bisa setting di sini waktunya berapa lama sebelum robotnya ini mengklik tombol posting ya. Nah, karena untuk proses upload dari setiap video itu pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi di sini kita kasih fleksibilitas supaya kalian bisa menentukan sendiri berapa lama waktu yang kalian perlukan untuk mengupload video ya. Nah, tapi kalau misalnya medianya hanya seperti gambar saja, itu nggak perlu nggak perlu kalian setting terlalu lama ya. Misalnya 5 detik saja udah cukup sebenarnya. Nah, seperti ini defaultnya 5 detik itu sudah cukup ya. Ya, seperti itu. Yang lain-lain masih sama seperti yang bot yang lain, teman-teman. Jadi ini kita coba jalankan. Nanti ketika saya jalankan, dia akan muncul pemberitahuan, ya. Tapi botnya akan tetap berjalan, teman-teman. Nah, pemberitahuannya seperti ini. The number of sheet does not match the number of selected profiles. Bot will run with available sheet and profiles. Jadi, jumlah profilnya itu tidak sama dengan jumlah sheet yang tersedia ya. Jadi di sini saya hanya menjalankan satu, sedangkan data sheet-nya itu ada 2. Maka dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, kalau misalnya saya jalankan 2 profil ini sekaligus, nah di sini juga ada 2 sheet, maka prompt ini tidak akan muncul ya. Pemberitahuan ini tidak akan muncul. Jadi sebenarnya ini nggak jadi masalah, teman-teman. Ya, jadi ini kalian klik OK saja, maka botnya akan berjalan seperti biasa. Oke, kalian bisa lihat teman-teman, jadi di sini sudah berhasil kita posting ya untuk produk dari smartphone termurahnya, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita menjalankan satu profil teman-teman. Jadi kalian bisa jalankan banyak sekali profil ya, tergantung dari spek PC yang kalian gunakan ya. Jadi semakin tinggi spek kalian maka kalian bisa menjalankan banyak sekali profil ya. Nah, misalnya di sini kita jalankan 2 profil ini teman-teman ya. Nah, kita akan jalankan 2. Nah, di sini data untuk profil pertama akan menggunakan data sheet pertama, kemudian profil yang kedua akan menggunakan data sheet kedua, seperti ini. Nah, jadi untuk kalimatnya seperti ini, Android Vivo termurah, kalau yang data sheet 1 tadi smartphone termurah ya. Nah, gambarnya juga beda ya, gambarnya juga beda. Oke, nah untuk fitur yang lain kita akan bahas di video yang lain teman-teman ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, jadi di sini kita coba, ini kita jalankan. Nah, maka prompt tadi tidak akan muncul. Ya, prompt-nya tidak akan muncul karena profil yang kita jalankan 2 dan sheet yang tersedia juga 2. Ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman. Nah, oke. Nah, gambarnya beda ya, kalimatnya juga beda. Nah, maka sudah berhasil terposting. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya penggunaan dari Anonymous X Visitor ini teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita hanya untuk memfokuskan membahas membahas fitur postingnya saja ya. Nanti kita akan bahas fitur-fitur yang lain di video-video yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bagi kalian yang ingin mungkin merasa perlu ya, mungkin kalian seorang afiliator, seorang sales, seorang marketing, social media manager yang ingin
meningkatkan penjualan kalian, ya kalian bisa mengorder bot ini melalui Tokopedia. Jadi untuk linknya sudah saya sertakan ya. Saya rasa seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengorder. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.